inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Lho nggih to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo iku wong-wong zuhud. Niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan. Jumlahe 9 pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak nek agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya kira di ono Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, Wali Songo wis mati, terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkul, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kesannya Allah menang, Mojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo, barang itu, baru kain nusuk, Arya Nomo, penangsang, betumbak, pleret, boh, kono. Nah ini pulau itu makili ke Pantura, teman makili kiai itu nusuk Nomo, Arya Nomo, cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua Sultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mari anti negara teman-teman jauh keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood, Batam dikayakno Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi didol kabeh tetap sugih. Lha ngadol tasbih adol pornografi laris piye kira. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora, isih ilegal, senajan tadi duwe akeh terus ilegal. Pokoknya lumayan nih. Diputus ilegal tetap lumayan, senajan itu prakteknya sing duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing gede. Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsine, tapi ora hormate biasa wae. Wong kok dihormati nganggo gaji, kok hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid. Ya jadi mungkin mau coba juga nih peng nopo itu mau ini kulo angsal hadis sambil fatul dari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau kalian ini bulan suci itu kan 4. Itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10, kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking
Jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 November. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 November. Muka-muka alamat nomor di penderitaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau maknanya sekitar ini sampai ngerti maknanya. Ini wiridan sang minta Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebake pikir Pak. Jadi kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak Kadir. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, uripe mapan mboten. Jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu nak jadi dokter, profesor, utawa di duit aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan dadi katoke ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsy lan dadi pepaece aras. Walhamdulillah mil al mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake ridho niku keluhan wau. Ya tenan buat wau niku iso ana. Buat ton kuwan ton. Leres dibuat dong? Iya, gue wong alim udah mondok sih. Salah lagi dibuat. Orang foto ngalim itu nasibnya yang beda. Wajib. Kan kita kayak semetan. Aku jadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Wallahu akbar, utai Allah zat sing agung, mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampekno ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaece arat. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nak kula saged ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, kula kok ditebir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti, aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya kira uripku 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, kamu kok seneng teman-teman lah, mau di raman sate ya. Begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Wong nganti sakniki lho, kula nak wis kiai, wis ulama, iki sering dilem nang ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Terus suwana aku lagi lho, Gus ora gelem politik piye. Urip sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat, sarepku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik kuwi. Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba Pak. Ya buatan saya kan zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakonnya tetap pangeran. Modern sih kuno tetap sing jadi lakon sinten. Aku coba warai fasik. Fasik kem dhewe ora meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh ruhid. Allah sing ngutus kita kudu di hablun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter aku butuh bupati, ya, butuh izin, butuh administrasi negara ya kita butuh atas nama hukum negara. Tapi lu butuh pangeran. Setiap data aku butuh oksigen. Orang di oksigen di bang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ora bupati, ora presiden. Nggak apa bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus matur nuwun, buang tobat tenan kok matur nuwun.
Makanya ini dikatakan kalau ulama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah yang muntahal ilmi. Subhanallah yang muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya muntahal? Oh gak keris tuh ya muntahal itu gak keris. Wih orang ya. Goblok tuh. Lan dadi bapake Arab. Ora tuh hujan. Kuwi ani kowe ilmu ku tenang. Oh, ana takdire. Muntah. Langsung anjing. Lamal ja ora ana nggon sumingkiri maujud walaman jalan ora ana nggon selamat iku maujud minallah sange Allah ilahi kecuali menuju Allah. Lha iku apike pangeran kok. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak melayu malah kecekel, aduk moro, malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan iku seneng wong sing moro. Mulane pangeran bae dilawan lah, dimaksiatilah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku, napa? Balio ning aku. Sini lamal ja walaman jaminallah illa illah. Nek melayu malah kecekel lho kan. Paham kan? Guyu jelas. Subhanallah adada syafi wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamahlan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliha. Walhamdulillah adada syafi wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliha. Wallahu akbar adada syafi wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliha. As'aluka nyuwun ingsun kae menjenan assalamata fi rahmatika ing slamet fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.